Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukur alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan puji beserta syukur kepada Allah. Kemudian selawat diiringi salam sama-sama kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati pada pagi hari ini narasumber kita yang telah hadir di depan kita semua. Kemudian yang kami hormati para peserta pelatihan ilmu falak, guru-guru kami dari daerah-daerah Provinsi Aceh yang hari ini sudah hari yang kedua ya. Yang hari kedua berada di Banda Aceh dalam rangka belajar tentang ilmu falak. Tentunya mungkin di daerah kita sedikitnya mungkin sudah belajar. Cuman di sini mungkin bagaimana memperdalamkan lagi dengan narasumber yang memang sudah berkompeten di bidangnya. Untuk materi pada hari ini yaitu tentang perhitungan arah kiblat, kemudian penentuan Ramadan, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi kita mulai seharusnya tadi jam 8:30 ya. Ini sudah lewat sekitar 7 menit. Kita sampai nanti materi ini sampai jam 3:30. Tentunya ada break-breaknya nanti ya, ada break 2 kali, kemudian ada salat zuhur sekali dengan makan siang nanti. Sebelum narasumber kita menyampaikan materinya, mungkin sedikit saya akan memperkenalkan. Yang pertama saya sendiri ya. Kalau saya nama saya sendiri Teguh Zaini. Saya sehari-hari bertugas juga di Dinas Daya ya. Di ruang yang sama di bidang pemberdayaan santri. Jadi pada hari ini oleh Pak Kabid tadi menelpon saya untuk menjadi moderator. Jadi tiba-tiba dari rumah langsung ke sini, belum sampai ke kantor. Jadi kita akan memperkenalkan narasumber kita pada hari ini, yaitu nama beliau Tunku Mustafa Isa, SPDI, kemudian tempat tanggal lahir Aceh Utara 14 Februari 1966, kemudian alamat sekarang di Santari Darun, Aceh Utara. Pekerjaan guru pesantren, pendidikan terakhir sarjana, kemudian wilayah pekerjaan pimpinan Dayah Darul Falah Kampung Pulo dari tahun 1995 sampai sekarang. Kemudian anggota MPU Aceh Utara tahun 2022 sampai sekarang. Dia sudah lama sekali beliau di anggota MPU. Tentunya banyak pengalaman yang beliau nanti akan disampaikan kepada kita semua. Jadi sebelum beliau sampaikan, mungkin sedikit saya ini semacam kata-kata ini dari perhitungan arah kiblat. Mungkin beliau akan menyampaikan bagaimana cara melihat arah kiblat. Mungkin selama ini kita ada membaca di beberapa media, ada tanggal-tanggal tertentu yang memang kita bisa melihat arah kiblat dengan matahari berada di atas Ka'bah. Itu mungkin dalam setahun mungkin ada 2 kali ya. Itu mungkin yang memang langsung bisa kita lihat dengan cahaya pantulan cahaya matahari yang langsung itu mengarah ke arah kiblat. Mungkin yang lebih jelasnya nanti kita akan benar bagaimana cara berhitung menentukan arah kiblat. Kemudian juga selama ini kita lihat walaupun pemerintah dalam menentukan awal Ramadan itu sudah ada di Kementerian Agama, tapi kita umat Islam beberapa golongan mungkin ada yang berbeda. Ada berbeda hari penentuan awal Ramadan, awal Syawal, bahkan Zulhijjah yang akan ke depan di 10 Zulhijjah. Jadi oleh sebab itu kita hari ini bagaimana memperdalam, bagaimana belajar metode ataupun cara menentukan arah kiblat
kemudian bagaimana kita melihat menentukan awal Ramadan, dan bagaimana kita menentukan awal Syawal, kemudian dengan juga Zulhijjah akan ada di depan mata kita. Jadi untuk lebih mendalam materi kita, untuk lebih jelasnya dengan narasumber kita akan menyampaikan, mungkin kita berikan waktu barang dulu 1 jam ke depan. Nantinya kita mungkin akan ada sesi tanya jawab. Jadi kepada peserta, saya pikir ini waktunya kita bertanya nanti ya, dicatat apa yang disampaikan, kemudian yang menjadi pertanyaan juga akan dicatat nanti. Silakan kita bertanya semua karena ini penting ya, untuk mengetahui kita bagaimana cara menghitung ataupun metode cara menghitung awal Ramadan dan penentuan arah kiblat. Jadi secara demikian untuk pengantar dari saya. Selanjutnya kami persilakan kepada narasumber kita. Tunggu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Sayyidul Mukhtar wa ala alihi wa sahbihi dhawil abrar. Amma ba'du. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya salam dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para ahli dan sahabat beliau sekalian. Seterusnya kepada ulama mutaqaddimin, mutaakhirin dan mu'tabar. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Dayah, yang mana beliau telah mengadakan pelatihan ilmu falak dari kemarin, hari ini dan besok. Juga seterusnya kepada moderator yang pada hari ini berada di tempat ini, dan juga kepada seluruh santri-santri dan guru-guru dayah yang hari ini masih sehat-sehat semuanya. Kita doakan semoga Allah selalu memberi kesehatan kepada kita agar dapat kita ikuti pelajaran-pelajaran yang akan disampaikan oleh pemateri. Kebetulan pada pagi hari ini saya selaku pemateri pelatihan ilmu falak tentang mengukur arah kiblat. Sebelum kita mengukur dan menghitungnya, lebih baik kita jelaskan sepintas lalu tentang cara-cara bagaimana cara melihat arah kiblat secara manual. Santri dan guru-guru kami yang saya hormati, Ka'bah adalah kiblat umat Islam yang keberadaannya di kota Mekah. Wajib kita menghadapnya ain dengan yakin apabila dekat, dan wajib kita hadapnya ain dengan dan apabila kita jauh. Itu pendapat yang kuat menurut mazhab Syafi'i. Tentang ain dan arah harus kita ketahui apa itu in, apa itu arah. Arah luas dan banyak pendapat. Salah satunya kita hadap satu bahagian di antara
paling jauh matahari terbenam sebelah selatan, dan paling jauh matahari terbenam sebelah utara. Kita hadap di antara itu satu bahagian sudah menghadap arah, bukan ini, itu arah. Berarti dah hadap sabo bahagian paling jauh matahari jiluk ubelah baru, paling jauh jiluk matahari belah gunung. Dah hadap sabo bahagiannya nyan ke menghadap arah, nyan tak pendapat dia arah. Dan pendapat yang lain, berbelauh 5 derajat uya Ka'bah, berbelauh 5 derajat unen Ka'bah. Itu luas. 45 derajat ke kanan Ka'bah, 45 derajat ke kiri Ka'bah. Kita hadap satu bahagian dari itu sudah menghadap arah. Ya. Ada juga pendapat 22 derajat ke kanan Ka'bah, 22 derajat ke kiri Ka'bah. Itu udah kecil sikit lagi. Jadi 45. Ini 22. Terhadap satu bahagian darinya yang ke menghadap arah. Berarti Mesir Cina, orang barat, benar. Gede matahari hidup paling jauh, gede paling gede paling jauh baru, gede paling jauh benar. Berarti terhadap satu arah, satu bahagian dari antaranya yang ke menghadap arah. Ya, kamu faham kan? Karena matahari ke 3 tahun, kan? 3 tahun. 3 berat baru, 3 berat tunang. Paling berat baru hidup tanggal 22 Juni. Bayang, baru dah itu. Nah, berarti baru paling jauh baru. Paling jauh tunang tanggal 22 Desember. Yang terhadap satu bahagian di antaranya yang ke menghadap arah. Nah. Dan yang in menghadap in, apa itu in? In yaitu Ka'bah itu sendiri yang hitam, yang batu hitam itu yang nampak kita lihat di gambar-gambar itu. Ka'bah itu sendiri itu in, dan juga hawanya, hawa wadir Ka'bah. God unun, God uya, God view. Yang terhadap hawa ji, yang ke menghadap in. Sehingga urang dia tiap Ka'bah itu, yang bak manyang, dia tiap dekat keluar, dekat pada ini di masjid. Anak payah kecil pada ke semayang. Karena menghadap hawa haji, hawa Ka'bah yang ini, yang dekat Ka'bah wadir. Bernasib dari Indonesia ataupun negara lain, payah satu kui yang saya hadapi, untuk kui bermerupung. Adapun bermenang betul karena dunia bulat. Karena menyok payah dunia bulat itu. Ya. Memang menyok terkira sit bulat. Di bulat. Gudali ji. Wates mayang hana tiga. Wates berit akan juga wates sebuah hana tiga. Menyok hampa nan buku tiga wates berit wates sebuah. Dengan kenyataan hana tiga. Ya. Berarti nyan menghadap in. Man untuk terhadap in pakai bancara, le cara dengan menggunakan teodolit yang insya Allah nanti apakah setelah asar ataupun besok ada prakteknya oleh Tubuh Ismail
dengan teodolit. Barang kada lupa baru. Kemudian juga cara menghadap ain dengan menggunakan rumus azimut matahari. Menggunakan azimut matahari dari titik utara ke matahari berapa jauhnya, kemudian dari titik utara ke Kaabah berapa jauhnya. Dengan menggunakan rumus azimut matahari boleh kita mencari Kaabah. Juga dengan menggunakan rumus bayang kiblat. Bayang kiblat, rumus bayang kiblatnya dengan tak cari, dengan menghitung. Tapi menyoranya mungkin perlu bayang kiblat. Karena panjang saja. Dengan menghitung rumus bayang kiblat, yang bayang sesuatu secara umum tiap pura mengarah ke Kaabah. Hanya kira-kira 5 menit. Tiap pura dah secara umum, tapi yang hana. Lagi orangnya hana. Hana mengarah ke Kaabah yang bayang ni. Wagaji hana ndai. Jirat subuh, jirat bunga, dia sebut, yang penting benda matahari. Kebiasa menyo matahari belah baru kan peristiwa ataupun deklarasi positif bayang kiblat di sore hari. Maksudnya setelah siang, setelah tengah hari. Kalau deklarasinya negatif, bayang kiblat di pagi hari. Ya, yang untuk dah cariin. Dan juga jesit dengan lagi kali bapak kuno. Matahari dia tiap Kaabah. Pajan matahari dia tiap Kaabah. Situn 2 bulan 5 dengan bulan 7. Pakan mancia 2 karena paling jauh jejak matahari ubaruh 20 derajat. Paling jauh bergeser matahari ke utara 23 derajat setengah. Bukan 23. 23 derajat setengah. Ke selatan juga 23 derajat setengah. Sedangkan Kaabah berada pada lintang 21 setengah. Ya, berarti Allah Ta'ala ubaruh ke 3 betul 20 hari setengah pada 20 sah kali 3 yang udah jiwa lah tu jiwa betul-betul 2 tu. Makanya dalam situn 2 matahari di atas Kaabah. Tapi yang berpasat hanpas sih. Allah Ta'ala cari-cari hanpas. Tapi untuk kiblatnya kain. Allah Ta'ala berpasat hanpas. Bergeser baju. Cuma puas sebab lagi kan mungkin lagi urun buka kapal yang waktu itu pak Kaabah kan Yesus ya. Anjir, punah cicem-cicem dah dengar. Dah dengar yang puas cicem orang waktu itu nak Kaabah Yesus di pemulia Kaabah. Mungkin lagi yang di matahari. Orang waktu itu cari dengan ilmu falaknya, ilmu hitung mataharian hanpah matahari ada di Kaabah. Tapi untuk kein Kaabah yang dah cari menghadap Kaabah kan kain. Karena bunyinya Kaabah kadang-kadang tak lewat itu. Tak lewat. Berarti macam ini. Yang berpuas tak ada. Nah kadang-kadang orang mencikut pakiban berpegah matahari ada di Kaabah. Waktu tanya mbak orang Kaabah, inan matahari dajak dia baru ada puluh dia pindah matahari dia tanya sih. Dia tanya ini dadam pun 12 tadi. Dadam ini ada matahari dia ulai. Dajak dia hok dia ulung dia ulai tadi. Dajak dia ulai tadi.
Kalau poh depan, nyan jawaban ji menau. Karena benda jio, maka lagi nyan. Karena benda jio. Lagi mesir terhadap tower lebih daripada pembabauan. Menyotau dari situ nyan menggeser ju baju kan, dihanpa ju. Tapi menyotau jio, lagi saya baju mantap bah. Lagi saya dalam jio dah mantap bah. Nak uji kan, nak perhati. Nah lah, memang lagi nyan karena benda jio. Mana ujung je ngan tahu gede karena beda hari. Apalagi kajio berpuluh-puluhan derajat. Dan untuk cari benda-benda yang jauh yang luas, yang pakai derajat aja. Kan pakai kilometer dan kan pakai sentimeter. Sabang sih lagi kilo timbangan. Menyo benda ubit, kilo ubit. Benda raya, kilo raya. Menakit derajat. Menyo atas tau, kaki ngerti itu buku-buku. Oh tanah, kilometer. Oh kaji ulam tu kilometer. Kaji ulam tu ka berbentuk derajat. Mengitu bajut tetap madam nyan kendinang. Mesir siton, kurang sion tetap dengan siton. Menakak derajat. Sabah derajat. Kurang itu mesti siplo batai tetap madam di sabah derajat. Ya. Karena benda raya atas jiu. Ya. Olehnya memang pajang Madauro di atas Kaabah. Tanggal 28 bulan 5. Kali ke? Nyok akan datang ada. Do kata. Tanggal 28 bulan 5. Poh, padilah ketua tu, poh buat. Tanggal 28 bulan 5. Poh 16 lewat 16 sampai poh 16 lewat 20. Nah, yang tanggal 25 Mai. 28. Tanggal 28 Mai pukul 16 lewat 16 sampai dengan pukul 16 lewat 20. Yang Madauro ada dekat. Kemudian tanggal 16 Juli jam 16.23 sampai jam 16.27. Di Poh Puat Seput, Poh Puat lewat 20 sampai Poh Puat lewat 27. Yang belum 7. Ya. Nyan Madauro pas jaga Kaabah. Man untuk tengicok in kiblat tanggal 20 mendanjir. Tanggal 27 mendanjir. Nyambak Ponyan. Bak Ponyan untuk tengicok kiblat tanggal 27, 28, 29 kurang nyan mendanjir. Menanti Pak bulan Juli tanggal 15, 16, 17 Pak Ponyan yang tu dan hijau kiblat dia menurut Madauro. Ya. Dan secara rumus segitiga bola yang insya Allah tak hitung tu.
secara rumus segitiga ular. Yang niji payah tercari ilai, payah bermeri ilai, tunang baru timur barat. Buat kameri tunang baru timur barat, dari barat menggeser baru 22 derajat. Dari titik barat baru, dari titik barat ke udara 22 derajat. Nah, yang merupakan insit menyopas pada cari tunang baru timur barat. Tapi menyohampasnya yang han kenang ini. Cara untuk kita ketahui udara selatan dengan menggunakan mata silet, bikin silet. Nah, tadi lang ia itunya tunang baru. Menyajamun nolaje bikin silet 3. Mau rohame yang dah dia. Nah, lenuji di apa ya? Di Cunda, pakai bikin silet London yang Haiti. Male pakai yang tu. Ada 4 pengaruhan depan. Yang menyajamun 3 lah. Nyanyi itunya tunang baru. Wadeka na merupak tunang baru tak kari keju menau menji. Nya tak apa. Tak buka siku. Mudemai di Mubarak. Wadem demai di Mubarak dari barat menggeser ke utara 22 derajat. Kemudian ada satu tempat yang boleh menghadap ke semua arah. Nah, menyebutnya kemudian barat hadap barat, arah barat. Karena gedanya ngan Kaabah, dau Kaabah. Ada yang kena hadap, hoyang dau. Hoyang dau. Punya Gio nya kadang membelakang karena bunga bulan. Bunga barat dia hadap gede. Madak Kaabah punya gede, ngelikut ke Madak Kaabah ni kan. Dia punya hadap ke timur. Mungkin tak kira ke Madak Kaabah ni kan. Tapi kena ibarat dengan istibarnya menghadap hoyang dau. Berarti kita do barat dengan Kaabah. Nyo dimuju, maka harus kita hadap ke arah barat. Tidak boleh ke arah timur, tidak boleh ke selatan, tidak boleh ke utara. Tapi ada satu tempat di dunia ini yang boleh ke semua arah. Yang tapi laut ini. Laut Pasifik kan. Yang pah dendang Kaabah, umiu ke dendang Kaabah dengan bunga dah kayu. Nyaji sandu di utimu sandu ke Kaabah dan periwang dah guna nya baru kalian. Makanya dia terhadap berangkau. Nah. Nyalek penjelasan tentang berakan Kaabah ataupun kedudukan Kaabah. Manjinau menyona pertanyaan ditanya yang jiat lu jawab lu dua jawab yang hajiat kak ulu dua lagi mah memang ilmu dia terbatas kan. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada guru kita yang telah menyampaikan ini materi pertama dulu di tentang penentuan arah Ka'bah ya. Arah kiblat yang menghadap ke Ka'bah. Jadi tentunya walaupun kita mungkin sudah mendengar tadi, tentunya mungkin kita ada yang perlu kita tanyakan kan. Tadi saya lihat ada beberapa metode yang beliau sampaikan. Mungkin di antara tadi ada dua hari dalam setahun itu ada matahari berada posisinya pas di atas Ka'bah ataupun mendekati di atas Ka'bah.
Kemudian juga ada tadi tentang rumus ketiga pola, kemudian juga tentang melihat derajat yang dekat 45 derajat dan 22 derajat. Kemudian mungkin juga ada dengan tadi rumus bayang kiblat. Ketika akan juga beliau tadi kan cuma sekilas beliau sampaikan. Mungkin kita harus tahu seperti apa rumus bayang kiblat itu kan. Kemudian menggunakan azimut matahari dan juga pernah disampaikan ya. Tentunya kita kan harus tahu nih, mungkin kalau yang dengan setahun 2 kali itu mungkin bisa kita langsung pada saat ini ke depan kan jumpa 15 Juli ya. 16 Juli ya. Jadi pada jam 16.23 sampai 27 itu pas matahari kan langsung bisa kita, kalau kita berada di musala kita ataupun di masjid kita, langsung bisa istirahat bayangan Ka'bah, bayangan matahari yang langsung mengarah ke Ka'bah kita. Itu mungkin mudah untuk kita kalau itu satu. Mungkin yang lainnya kan kita perlu tahu yang lebih detail dari beliau, karena beliau ini sudah sangat paham tentang bagaimana penentuan arah kiblat. Jadi kepada peserta semua, juga guru-guru yang ada di sini, para santri boleh menanyakan pertanyaan. Untuk sesi pertama kita buka 3 orang penanya dulu ya. Jangan lupa sebutkan nama, dari daerah mana ataupun dari kabupaten mana ya. Kami silakan. Yang untuk muliakan narasumber kamu pada orang yang berbahagianya, begitu juga kepada moderator. Ulentuan mewakili dari Dayah Baitul Huda Al-Aziziyah, Kabupaten Aceh Timur, nama Al-Iqbar M. Ali. Hino pada matahari bertepatan di atas Ka'bah berada pada tanggal 28 Mei dan 16 Juli. Muga ino punya 28 Mei 16 sampai 16.20. Ya, pertanyaan yang pertama, apakah wita atau wit? Kemudian di dunia ini ada satu tempat yang boleh menghadap ke arah manapun untuk Ka'bah, yaitu di pertengahan samudra yang bertepatan dengan Ka'bah. Ini secara ideologi bumi bulat. Lantas bagaimana kalau misalkan orang yang berpendapat bumi ini hampa ataupun datar? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Dungku Al-Iqbar Al-Wali. Kemudian ada lagi ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Muhammad. Saya adalah perwakilan dari Dayah Darul Mawarah Kutakrum, perwakilan dari Kabupaten Pidijaya. Nama Hilman Rizkan. Yang ingin saya tanyakan, bisakah kita melihat arah kiblat di semua waktu dengan bayangan cahaya matahari? Maksudnya menyelagi kita nyo Raja Uli ya contohnya, ya orang kampung kadro gede luhu dengan cahaya matahari jentakalan arah kiblat. Kalau misalnya kita pergi ke tempat ke pegunungan, misalnya jam 2 zuhur, kan kita nggak tahu arah kiblatnya kemana. Bisakah kita melihat arah kiblat di semua waktu dengan bayangan cahaya matahari? Kira-kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo lagi ya. Jadi arahan dari panitia sebaiknya kita menggunakan bahasa Indonesia. Ada kawan kita dari Sumelu ya. Nanti anak mumpung aja ya. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad
Amma ba'd. Yang mulia kepada Walid dan kepada moderator. Saya berasal dari daerah Duk Sumawe, nama Muhammad Ridha. Yang menjadi pertanyaan saya, Walid, seandainya kita melihat menentukan arah kiblat dengan cara melihat pada bulan, apakah bisa kita melihatnya di waktu malam? Karena bisa jadi saja dalam sebulan ada 1 minggu dalam keadaan mendung, tidak ada matahari. Jadi kita tentukan dengan melihat bulan. Apakah bisa? Cuma itu. Syukran kasiran. Terima kasih untuk 3 penanya pertama. Mungkin sebelumnya saya mengulang pertanyaan dari peserta yang pertama, Tunggu Al-Iqbal M. Ali, itu mengenai setahun tadi ya, ada 2 kali yang memang matahari berada di atas Ka'bah. Apakah itu untuk waktu Indonesia Barat ataupun kan di Indonesia ini ada 3 waktu ya, Indonesia Barat, Timur dan Tengah ya. Kemudian yang kedua tadi saya udah lupa deh 2. 4. Pendapat yang Walid sampaikan yang berdasarkan pendapat bumi bulan. Oh ya, pendapat bumi bulan ya. Karena ada 1 tempat yang memang boleh menghadap kemana saja dengan bumi itu bulat ya. Bagaimana kalau pendapat bumi itu hampa ya. Itu yang kedua. Kemudian yang pertanyaan kedua, Tunggu Hilman dari Bijay, itu bagaimana kita melihat arah kiblat dengan di segala waktu ya, gitu ya, maksudnya Di siang hari lah. di siang hari. Kemudian yang ketiga dari Tuku Mariza Rusmawi, ini unik juga nih pertanyaannya ya. Bagaimana melihat arah kiblat dengan melihat tadi dengan bulan bukan matahari. Nah, karena kan kalau kita lihat dalam ilmu tata surya, bumi ini yang mengitari matahari, kemudian bulan yang mengelilingi bumi ya. Dia mereka beredar dalam poros masing-masing. Itu mungkin di ayat di surat Yasin memang disebutkan itu bagaimana beredarnya bumi pada matahari, bulan pada bumi ya, masing-masing beredar pada porosnya. Saya pikir itu 3 pertanyaan pertama. Mungkin Walid kami persilakan untuk bisa menjelaskan ketiga pertanyaan tadi. Silakan Walid. Alhamdulillah. Terima kasih pada para penanya. Yang pertama tentang waktu, tentang pukul. Apakah wit ataupun wita? Karena kita keberadaannya di wilayah barat, tentu jamnya kita gunakan dengan wilayah barat. Berarti wit tentang pukul 4:20 tadi itu untuk wit. Sedangkan untuk wita dan wit harus ditambah. Kalau wita tengah tambah 1, kalau wit ditambah 2 dari waktu wit. Tentang boleh kita hadap ke semua arah kalau bumi bulat, yaitu di daerah 1 tempat itu boleh. Kalau buminya hampar, tentunya tidak boleh. Karena hampar itu tentu tidak ada tempat yang sama jauhnya. Tidak ada tempat yang sama jauhnya, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah enggak ada. Tapi kalau bumi bulat itu ada. Kemudian melihat arah kiblat di segala waktu dengan bayang. Kalau arah ya boleh. Bayang matahari itu, kalau matahari ke matahari dari sebelah barat waktu siang hari, dengan bayang itu
boleh. Tapi arah ataupun dengan matahari sendiri. Di mana matahari ke sana arah kiblat itu boleh. Tapi arah jangan ini. Jihad, kalau istilah kitabnya jihad. Melihat arah kiblat dengan bulan boleh juga. Bahkan dengan ini juga boleh dengan bulan itu. Waktu kita hitung deklinasi bulan sama dengan deklinasi Ka'bah, itu tersedang bulan itu Ka'bah, itu ini. Biar kita hitung padit deklinasi bulan, padit lintang Ka'bah. Berarti yang lintang Ka'bah 21,5. Berarti deklinasi bulan 21,5 nanti. Kita hitung deklinasi ji, nah 21,5 nyan berarti wate poh nyan poh yang ka mudendai nyan menunjukkan kepada Ka'bah. Karena ji bulannya ji memang hana tetap tapi yang poh ke bunuh hana tetap. Karena beliau lebih tajam sejak utimu memandang Mentaurau. Karena menyojak hakiki jak draw beliau dengan Mentaurau utimu. Jak yang jiba baratnya jiba jak dah dunia. Ya, lagi mesti kita nyawa. Tak motor raya. Motor jauh barat. Diurun lah motor sirai jak motor barat dia jauh utimu. Ya, kita yang melek tajak. Motor tajam bijak. Kita yang jauh di biu. Kita orang kanyan bijak ubah dah. Tapi yang jak ubah dah motor. Yang jak urangnya utimu. Berarti kita naik bus. Mobil yang bus tu perginya ke barat. Sambil pergi ke barat, kita dalam mobil tu pergi ke timur. Kita sendiri. Orang di bawah itu melihat kita pergi ke barat. Ya kan? Apa kayu dia yang kajak dia juga. Motor ini ada. Ijak ini motor. Dia udah dalam motor ke jauh timur dia sedang dia. Memang urutnya ke jauh barat dia kan. Tapi nyan ke jak lau. Jak di bawah motor. Yang jak lau tu timur jak nyan dalam motor. Nah, yang menang tahu pama mengat mudah. Perjalanan bulan dan matahari ni yang di yang dak rawan yang jak koi ke rotasi ke timur, ke arah timur. Yang jak revolusi yang ke barat. Nah, berarti kapan saja bulan berada sama deklinasinya dengan lintang Ka'bah, dan posisi bulan itu di sebelah utara pada yang sedang dengan Ka'bah, itu bulan itu menunjukkan pada Ka'bah juga. Nah, cuma waktunya dia tidak menentu. Kadang-kadang malam hari, kadang-kadang siang hari, kadang-kadang pagi. Anandai. Memang sulit bacut, pak tak cari yang sulit bacut menyong beliau. Pak tak cari beliau dia Ka'bah. Nah, itu yang dapat saya jawab. Ya, terima kasih kepada walid kita yang sudah memberikan penjelasannya. Mungkin masih ada yang ingin bertanya lagi? Ya, boleh 3 lagi boleh juga. Kita masih banyak waktu nih ya. Kemudian kita materi ada 2 lagi. Jadi penentuan arah penentuan 1 Ramadan, 1 Syawal dan 10 Zulhijjah ya. Nanti mungkin hampir sama juga bicara. Ya, silakan. Jangan lupa sebutkan nama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bukhari dari Dayah Ummul Aiman,
Samalanga, mewakili Kabupaten Biren. Izin bertanya Walid, yang ingin saya tanyakan bahwa sudah menjadi hal yang lumrah bagi kita semua ketika kita melakukan sholat baik di masjid ataupun di manasah, bahwa arah mihrab masjid dijadikan sebagai arah kiblat. Jadi arah masjid dan manasah sudah menjadi keyakinan bagi kita, itulah arah kiblat, tanpa kita memastikan apakah benar ataupun bergeser. Nah, dengan semakin canggihnya perkembangan teknologi, hari ini kita ada kompas. Simpelnya misal di HP. Ketika misalnya di antara kita membuka kompas dan mengecek arah kiblat dan kompas, ternyata bergeser dengan arah mihrab masjid. Nah, bagaimana kita menyelesaikan kontradiksi tersebut antara arah yang ada di kompas dengan arah mihrab masjid? Yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana jika memang setelah nanti dilakukan pengecekan dan ternyata arah mihrab masjid itu bergeser, bagaimana hukum sholat yang sudah dilaksanakan selama itu? Atas jawaban Walid, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Duku Bukhari. Masih ada? Aku satu dulu ya. Ini unik juga pertanyaannya dari Duku Bukhari Umulaiman Samalanga. Yang pertama, bahwa kita kalau salat di masjid ataupun di musala, mihrab itu merupakan keyakinan kita bahwa itu arah kiblat kan. Ternyata pada saat kita tes menggunakan, mungkin di HP bisa hari ini ya, ada kompas, bahwa ternyata pada saat kita tes arah kiblatnya mungkin bukan mengarah lagi ke arah mihrab tersebut, tapi sudah bergeser ke kiri ataupun ke kanan ya. Nah, ini kita yang salat pada saat itu, apakah kita mengikuti arah mihrab tersebut ataupun arah kiblat yang memang sudah ada di HP yang canggih hari ini? Mungkin itu pertanyaannya ya. Itu yang pertama. Pertanyaan kedua, kalau memang nanti sudah dicek bahwa itu arah kiblat itu ternyata bukan lagi ke arah mihrab tersebut, tapi sudah bergeser, apakah salat yang terdahulu itu dianggap sah gitu ya? Nah, itu mungkin pertanyaannya. Walid, silakan. Alhamdulillah. Berarti kita lihat dulu hukum mempelajari arah kiblat, adapun hukum mempelajari mengetahui tentang kiblat. Tentunya hukum meyakini ataupun membang ke mana Ka'bah itu wajib mempelajarinya. Nah, kalau dalam kitab Al-Bajuri, kalau dalam perantauan fardu kifayah, kalau di kampung fardu kifayah, kalau dalam perantauan fardu ain. Berarti kita anggaplah fardu kifayah dulu. Nah, diwajib kita mempelajari tentang cara-cara melihat arah kiblat ataupun melihat ain kiblat, mengetahui ain kiblat. Kalau sudah kita ketahui cara-caranya, maka kita wajib mengikuti ilmu. Nah, wajib terkepti ya ilmu yang akan pada wadah. Dan tentang kiblat dengan salat yang kalir, itu tidak usah dikabar. Apa kabar? Memang kasar. Nah, anak masalah ni. Majino karena katanya kata debu. Apa mereng Kaabah ke lagi mihrab masjid, maka bagi kita wajib memerengkannya waktu salat. Dan
kebanyakan masjid sekarang bergeser. Ada yang bergeser ke kiri, ada yang bergeser ke kanan. Kenapa? Memang itu nggak salah juga orang dulu. Karena pemahaman orang dulu, Ka'bah itu ke barat, kiblat itu ke barat. Ka'bah ke barat. Sedangkan yang sebenarnya dari barat ke utara 22 derajat kalau darah kita. Nah, bahkan sampai sekarang, sampai Cina mandang orang pemahaman kiblat ke barat. Ke dari kita waktu pergi ke rumah-rumah family kita, tidak tahu kiblatnya. Kita tanya ke mana barat? Ya kan? Hau barat ini. Nah, kita tanya. Hana tanya hau kiblat. Nah, sehingga banyak masjid dan musala harus kita merengkan ke kanan. Banyak masjid yang kiblat dulu searah dengan barat. Nah, memang itu kalau jihad ya gak apa-apa. Nah, kita harap ke arah jihad itu jihad gak apa-apa. Dan yang lebih ikhtiar itulah karena kalau yang orang berpendapat kita harap ke itu sah juga kan. Tapi kalau orang yang berpendapat kita harap arah itu enggak sah. Kan yang lebih ikhtiar nya tinggal huruf kiamat tinggal menyau tanya bak orang yang pegah jihad sah orang yang sah gitu. Kita yang bak ulama pendapat tayang berpendapat hadap dan enggak ada jihad sah. Maka yang lebih dia itu kita hadapin itu tidak ada risikonya. Nah, tentang kompas memang boleh kita pergunakan untuk melihat kiblat kompas itu, tapi akuratnya kurang karena banyak pengaruh dengan dekat dengan sama kompas yang lain, pengaruh dengan tidak rata takkan kompas tu hana hari tak perlu tinggal pengaruh daun musau, pengaruh listrik dia pengaruh. Tapi untuk sementara dalam hutan tak boleh tu, nggak apa-apa kalau kita berpegang sama Nah, tapi yang berpegang sama arah yang belakang janji tak salah. Nah, dalam arti lo, bek dan Jawa, bek dan pakai tentang galahnya. Yang menghadap ya silakan hadap Yang menghadap jihad silakan menghadap jihad. Tapi bek saling ikut-ikut. Tapi orang orang berpendapat hadap jihad, ke hadap yang juga ikut orang hadap Orangnya berpendapat wajib hadap jihad. Ke hadap orang jangan hadap yang tidak sah. Tapi orang berpendapat yang menghadap yang dan keimum berpendapat menghadap jihad yang tidak sah. Karena lepas penolong orang yang berpendapat wajib menghadap jihad apabila menghadap tetap sah. Karena itu juga arah sama orang itu. Ngerti ya? Kami menyokap damang dalam perhitungan perhitungan arah kita melalui rumus segitiga bola. Banyak guna nyam apa boleh apa
Tapi kau hebat lihat. Tapi anak kuator. Nak apa? Nah. Mati lembu. Sampai. Ada mana pun itu. Contohnya yang kosong kau kosong berat. Memangnya dari mulut. Belum. Kosong berat. Sini balik. Lewat ke kalau Limpang kalau Limpang lewat ke Limpang mana semuanya Lampung itulah Nah, tabungannya. Pak Din, yang tabungan materialnya warna kopi ya? belum itu dia boleh Limpang ini boleh Limpang dia diperlah kami dia orang di Kores Sekolah Kota sama Pak Jerusalem Kores kejaksaan di kantor Kores kamu juga kantor kejaksaan itu ya yang menolong
Kamu ada. Lemahnya lemah. Kalau ikut dia ada. Boleh? Indonesia. Apakah nampak? Tapi kan hanya itu dia siapa? Allah Akbar. Itu mulu lah, dari tutupan kan, kucing semua raya, tergantung sama langkah. Tujuh. Itu berlapar. Semua raya sih kalian, kalau kalian lah, dalam kalian. Kalau gitu baik sudah berarti. Jadi itu yang ada besar. Dah yang ada benda ada mana? Ibu kalau menjaya. Cepat. Guru teh. Jangan lupa malah dong. Kenolong ada apa? Dua menit dia. Tapi kan Gua ada beli aku. Di kanannya. milihnya berarti buat ini. Karena bisa setarnya. Cara tu lihat dulu. Kamar mau. Kira bagus. Kira bagus. Malah-malah. Oh, baik itu ya. Kacang ni. Mau apa kacang ni? Maka cici ya nang mana jawaban dia. Jawaban baik dia kadang. Nah, tu jawaban dia.
tulis dia. Mungkin bisa tak dan tu boleh tulis kan. Udah siap listnya? Ini rumus arah Ka'bah atau arah kiblat yang hasilnya dimulai dari titik utara ke barat. Nah, dari titik utara ke barat. Impuls kotak. Ini kalau guru saya dulu mengajar saya impuls kotak namanya. Kotak kurang satu, impuls kotak. Tapi apakah maksud impuls kotak saya nggak tahu. Juga si nama itu kota apa lagi yang juga dan lain-lain saya nggak tahu apa maksudnya nggak tahu. Di impuls kotan buka kurung kotan B kali sin A bagi sin C kurang kos A kali kotan C itu kurung. Itu rumus dasarnya. Rumus operasional kalkulator. Cara mengoperasional kalkulator untuk menekan kalkulator. Bagaimana ini rumusnya? Impuls kotak tertekan. Berarti sama kalkulator ada shift di pinggirnya itu. Shift. Setelah kita tekan shift, kita tekan tombol tab. Kemudian buka kurung 1 per. Itu sudah kita tekan, sudah kita tekan impuls kotak. Berarti impuls kotan sama dengan impuls tan buka kurung 1 per. Kalau dalam kalkulator kita tekan shift, kita tekan tan, kita tekan buka kurung, kita tekan 1, kita tekan bagi. Kemudian buka kurung 2 kali, 1 per tan lagi. Kemudian B, ini nilai B.
Kemudian tekan sin, tekan nilai A. Bagi, tekan sin, tekan nilai C. Kurang cos, tekan nilai A, kali buka kurung 1 per tan C tutup kurung. Jadi untuk mana mengoperasionalkan kalkulator. Untuk impuls kotan kita tekan impuls tan buka kurung 1 per. Kalau kotan buka kurung 1 per tan. Buka kurung 1 per tan no? Kotan. Ready? Go. Untuk datakan impuls kotan, datakan impuls tan. Buka kurung 1 per. Menyok kotan, buka kurung 1 per tan. Dan gambarkan pada 1 per tan B. Yang B kan, yang B dulu. Sama-sama ni. Menyok kotan, impuls kotan, kita tekan impuls tan. Buka kurung 1 per. Kalau kotan, buka kurung 1 per tan. Bagi. Yang per bagi. Kalau sama kalau bagi. Kurung 2 kali ya. Yang 2 kali yuk buka kurung dah ya. Menyok kotannya. Apa ni? 2 kali. Bukan C itu. Nampak. Yang buka kurung, buka kurung dah. Buka kurung dah. Menyok kotannya buka kurung 1 per tan. Yang buka kurung dah yang pun. Dirasib punya makam kan? Dirasib. Dan buka kurung 1 bagi buka kurung 2 kali ya. Yang sampai habis tu. Man B yang nilai kena tak tinggi. Menanti C, menanti A nilai. Berarti ni cara dengar kalkulator, cara mengoperasional kalkulator. Nanti. Untuk kita tekan impuls tan, kita tekan shift tan. Buka kurung 1 per. Ini sudah kita tekan impuls kotan. Kemudian buka kurung, ini kotan. Buka kurung 1 per tan. Nilai B, nilai ke bawah ni. Ngerti? Berarti untuk mengoperasional rumus dasar ini caranya. Hasil itu dari titik utara ke selatan, ke barat. Tempat kiblat, apa arah kiblat. Tapi ini belum hasil. Nah, berarti rumus arah kiblat ataupun arah Kaabah perlu kepada nilai B, nilai A, nilai C. Nilai A ini berarti harus kita cari A, B, C dulu. Nilai A 90 kurang L, bujur depan. Di mana mau kita cari arah kiblat? Di sini, bujur sini. Kalau di Medan, yang bujur Medan kita kurang. Kalau mana di Jakarta, yang bujur Jakarta. Ini bujur. Oh, apa dia? Lintang suatu tempat. Oh ya, ini yang bujur. Nanti lintang suatu tempat. Berarti kalau mau cari arah kiblat di Banda Aceh, lintang Banda Aceh. Berarti 90 kurang lintang Banda Aceh. Berarti 5 berapa? 5 derajat berapa? 25. Berapa lagi detiknya? Lebih sampai lintang.
Oh betul, itu yang runga dari dong. 5 batal apa? Berarti 30,5 derajat 35 detik. Ya, ini nilai A. Nilai A 90 kurang lintang 4, berarti 5,35 detik. Berapa hasilnya? Yang banyak guna koma-koma, 3 koma lalu ke kotor. 4,25. Di 84 derajat 25 menit 0 detik. Itu nilai A. Kemudian nilai B 90 kurang lintang tambah. Atau ini 90 kurang 21,421. Tetap tidak berubah. Di mana saja kita lihat waktu kita mau cari arah kiblat, B-nya tetap nilai B yang A. Jadi 90 kurang 21,421. 68,579. Ya. Sudah sama semuanya. Kalau masih tidak sama, ada yang salah. Mas apa yang salah? Gak tahu. 68,5. Ini kan naik no? 68. Mau ada deh. Ini pun hasil B. Hasilnya 68,579. 5,710. Yang B ya. Ini C. Ada. Oh ini. Agak ada. Sudah lebih. Minta tambahnya tetap 20 derajat kedua sah. Dan nilai B tetap tidak berapa. Buat mantan mencari arah kiblat tetap lagi. Sudah lebih. Udah? Nah. Di nilai A, nilai B udah. Kemudian nilai C. C sebenarnya ada 4 jikanya. Ada jikanya 4. Yang untuk daerah kita yang ke sebelah timur Ka'bah, kita ambil C yang kedua. Ini nggak perlu nih. Tadi udah tulis, nggak apa-apa juga tulis saja. Yang perlu C kedua ini. Nama rumus itu ada juga kan? C yang kedua. Jika bujur tempat sama dengan 39, sekian sampai dengan 180 bujur timur, maka C nanti kali. Maka C bujur tempat kurang 39, sekian. Kalau tempat arah kiblat yang mau kita cari dari
39, sekian sampai 180 bujur timur, maka nilai C-nya bujur tempat kita kurang dengan 39, sekian. No. Menyot tempat yang akan kita cari arah kiblat ke sebelah timur Ka'bah. Karena Ka'bahnya bujurnya sekian, 39. Dari sebelah timur Ka'bah sampai 180 bujur timur. Maka C-nya, tempat yang kita cari arah kiblat, nilai C-nya bujur tempat tersebut kita kurang dengan 39, sekian. Nah, berarti Nangglau Danyau Indonesia berada di sebelah timur Ka'bah. Nah, berarti kalau Ka'bah 39, sekian sampai 180, menyang-nyang yaitu 95. 95. Kan? Bujur no, 95. 95 bujur wih. Berarti bujur Banda Aceh di sini 95 sekian. Berarti untuk arah kiblat Banda Aceh, bujur Banda Aceh kita kurang dengan 39, sekian. Nah, bujur Banda Aceh. Bujur semua, mana kayaknya sih bujur lu semua, tak kurang dengan bujur dan plus kurang sekian. Nya rumus tetap bujur Ka'bah. Nanti? Medan juga gitu. Di bujur Medan kita kurang dengan 39, ini. Jayapura ini lagi nanti. Daerah Irian Jaya. Irian Jaya 175 daerah itu. Daerahnya mana? Daerahnya bujur di. Berarti 135 kurang 39. Nah, Australia lagi nanti. Saya udah di Australia. Dah itu bujur Australia, tak kurang dengan bujurnya. Nah, bujur Australia umum kan, pak kota-kota aja yang kecil itu. Kamu? Nanggro yang sebelah timur Ka'bah sampai Ensidul Pantu. Malaysia sama juga tuh. Malaysia kita menggunakan CC ini. Berarti bujur tempat kita kurang dengan bujur 39, sekian. Ke belakang, mati. Dalam. Wilayah? Yang pakai rubung tu, tapi pada saat ini. Sebelum ambil, zaman Jepang ni, Jepang negeri matahari terbit dah. Ini maksud negeri matahari terbit paling jauh timur, berarti sebelum ambil. Bujur paling jauh timur. Berarti uang Thailand juga, Filipina nya bakal cocoknya. Jadi bujur Filipina, kurang Filipina, kurang Filipina. Manila, bujur kota Manila tidak kurang dengan 39,0. Bujur Kuala Lumpur kita kurang dengan. Jadi 4 manteng yang akan dicari arah kiblat. Nanggro yang sebelah timur Ka'bah, bujur tempat itu kita kurang dengan 39, sekian. Mahmud? Yang hanya tak bulat tu boleh. Yang 39, sekian hanya tak bulat. Iya. Tak bulat itu. Tertambat bulan lagi ke? Dia punya satu bulan ke pasal dia. 39,8 tertulis 25. Dia benar-benar
dalam HP nya buat kan. Kan yang untuk cari tujuan. No. Pernah pergi kasino? Mak coordinates Mak coordinates. Iki na pudulot kan? Mak coordinates. Tutup kurung jahitan, kurung. Puji. Tutup kurung. Buah kurung. Ini udah. Hah? Kita? Oh, my error. Error dulu. Kan nyo juga tahu. Kurung-kurung juga pakai kurung berarti. Nyolam macam nak kayak orang. Pakai kurung ah. Mana? Citeh rumah hati hoi deh. Agaknya sana dia. Kostan ini apa? Tanya Kostan kan? Apa betul? Sif. Oh Sifta. Sifta. Oh, boleh, boleh. Sifta, nah. Alah. Belum Kostan. Sa dibagi sa dibagi tan b tan b Wan. Ni lah, tu gubernur tu. Ya kurang. Kurang, berapa? Berapa tu? Tidak, kakak. Kalian dari mengadap pegang empat. Nak kalian cari empat. Mik. Mikrofon. Jadi rumus arah Ka'bah impuls kotak buka kurung kodan B kali sin A kali sin C kurang kos A
kali kotansi. Ini rumus dasar. Kalau rumus operasional kalkulator, ke bawahnya investasi buka kurung 1 bagi buka kurung 2 kali 1 bagi dan B kali sin A hingga terusnya. Dalam arti kalau mau kita cari arah kiblat melalui kalkulator, pertama kali kita tekan investasi. Investasi kita tekan shift, kita tekan tombol tab. Kemudian kita tekan buka kurung. Kemudian kita tekan buka kurung lagi. Satu. Kemudian kita tekan buka kurung 2 kali. Oh ya. Lagi lalu musim. Seperti yang ada dalam rumus katakan, kecuali BAC. Berarti kalau A nilainya 90 kurang 5 derajat 35 detik, hasilnya 84. Berarti nilai A kita tekan 84, sekian. Kalau nilai B 290 kurang 21 berapa? Enggak ada hasilnya. 68 ya 34. Tidak ditulis sebentar. Berapa? 68. Nilai B 68 derajat 34 menit 44,40 detik. Hasil dari 90 kurang 21,421. Nilai C 95 kurang 95 derajat 19 menit kurang 39, sekian derajat. Hasilnya 55 derajat 29 menit 20,90 detik. Ini yang kita isi dalam sampai teman lagi. Oh, apa? Kurangnya lebih di 5. Oh, ada 5. Tapi betul kurangnya. Janji betul. Betul, betul betul sama. Nyorungku. Ujungnya sekurumplo. Bakal kata kurang. Oh benar. Pak kurumplo lagi gimana cara itu dia kurumplo Pak? Apa pun? Medan Yang mau cari itu jawabannya bukan itu dan roda. Ya bono lain apa dah? Lain hal sama ni. Tak kurung dulu je dah. Bawa kurung dulu dah. Haji, dah sini ya. Dah kurung sih. Untuk kita cari di sini nilai A. Nilai A, nilai B, nilai C sudah kan? Sudah. Nilai A 84,228 sekian. Nilai C, nilai B 68 sekian. Nilai C 55 sekian. Agak arah Ka'bah. Investasi. Jadi kita tekan sim, kita tekan tan. Kemudian buka kurung. Buka kurung.
Kemudian satu, kita tekan satu. Kita tekan bagi. Kita tekan buka kurung 2 kali. Kemudian satu lagi. Satu. Buka angka satu. Kemudian bagi. Kemudian tak. Nilai B. Salah lawan dulu. Beda lawan dulu. Jadi deh. Kemudian kita tekan kali. Hana apa? Tekan tombol SIM. Tekan nilai A. Berarti Walid 67 hasil. 67. Sudah betul. Jago kamu jago. Sudah. Tekan nilai A. Tekan lagi. Mana ni JA yang ni JP yang mana dengan Tekan tombol SIM. Tekan nilai C. Tekan nilai C. Sudah. Tekan kurang, tombol kurang. Tekan tombol kos. Tekan nilai A. Dah. Tekan tombol kali. Tekan buka kurung. Tekan angka 1. Tekan bagi. Tekan tombol tab. Nilai C. Tutup kurung berapa kali? 4 kali. 4 kali karena buka kali. Karena buka kurungnya 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4. Dua buahnya yang tak cukup. Dekat lupa. Betul. Apa? Dah tadi. Hah? Oh cetak lah Pak. Tim dah. Boleh dah lah. Jadi dia kerja rumah. Gambling ke sana ni. Jom nak lepas. Macam nak lepas. Mana udah? Kak. Benar Walid. Cina test titik kedua tengok dia jadi. Masjid tu Yang apa? Ada apa? Yang lain nama apa? Kamu apa minum? Yang bape dari kaki barian nanti kurung tu memang kurung. Alah. Ini BAP main balik top. Rumah ada orang dia banyak. Dia kan tu makan dia orang. Dia ada Kebanyakan salahnya tekan angka. Mau tekan angka 2, kita tekan angka 3. Adapun kita tekan angka 2 enggak keluar, kita tekan ke depannya lagi. Yang keluar. Bukan kau jelata
Sabar aman. Oh, jadi negara. Sabar aman. Aman tak aman. Yang 60 dia apa dia tu? Yo, Pak Bos. Mantap boleh. Pak Bos. 67. Dipikir awaknya ke? Baju. Tidak istirahat, tidak baik. Nah, mengaku dengan fresh boleh. Memang aji tapi yang ni memang. Benar kan terus kali dulu balak, balak. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Walid yang telah menjelaskan cara menghitung ya. Ini rumus matematik ya. Jadi ini sudah kita hitung, sebagian kita sudah dapat, mungkin sebagian belum. Yang belum kita hitung setelah break ya. Ini kita break sekitar 15 menit ya. Kalau bisa jadi keluar di sini aja, karena kita lanjut terus. Habis itu nanti jam 12 baru kita istirahat untuk makan siang dan salat. Mungkin sekarang kami persilakan kepada para peserta, ada disediakan oleh panitia itu kopi ataupun teh ya, dipersilakan. Dengan dia tekak je no. Aduh. Baik, ini langsung Walid akan mempraktekkan bagaimana cara menentukan arah kiblat ya. Jadi kita sudah mendapatkan nilainya ya. Kita coba lihat terus. Yang pertama tadinya udah hasilnya 67 sekian dari titik utara ke barat. Jadi harus kita tahu dulu ke mana barat, ke mana barat, ke mana timur. Ini pakai kompas kan? Pakai kompas yang N utara. Ya. Ini utara. Ini selatan, W-nya barat. Berarti kalau papan ini, garis ini, dari sini ke utara, ke sana ke selatan, ini barat. Ya. Ini titik utara. Dari sini ke barat 67 derajat, 51 menit Sekian. Ya sebenarnya ada benangnya, agak putus nih. Oh, nah benar. Enggak betul. Ada yang punya benang sana. Putus. Ini 5 derajat. 5 dari sini ke sini 5. Ya. 10. Ya. 15. Ya. 30. 60. 65. 70. Kejar kasih hitung sendiri. 70. 75. Ya. 10 ya. 67. 67. Oh, ini berarti 60. 65. Mana tadi? 30. 60. 65. Ini 67. Okey. Ada garisnya nih. Ini 65 lah. Ini yang kecil ini satu derajat. Ini 2 derajat. Dari garis yang panjang sikit ni. Tapi ada anak benang. Apa benang? Benang? Roll. Ada kayak gini sana. Oh, ini ada roll. Yang punya benang. Nah, ini roll. Ya. Ini buyaduhnya. Ya, kayak barat. Ka'bah. Kiblat. Ka'bah. Kiblat. Betul kan? Ini nama?
Ni di bandar. Di bandar ada di tempat lain. Kalau tempat lain nanti mungkin bukan Kan 67 deh. Biar di Banda Aceh senang kita Nah, orang bilang bunuh dia kiblat. Nah, aku dorang kan. Betul apa? Tapi orang lumayan ada Israel. ada yang mengerti, ada yang mengerti. Berarti insyaallah. Artinya cara Seperti apa yang kejagalannya apa korangnya. Hanya dawo. Praktek. Hanya dawo. yang dari utara ke barat ni rumus almarhum Tuku Ali Muda. Allah Di Medan. Ya. Kalau rumus yang secara umum dari utara ke timur, dari timur ke barat, dari barat ke utara. Secara umum. Hasilnya sama juga. Tadi 292 sekian lah. Tempat peletakannya nak pengaruh masa datar dengan mereng. Pengaruh yang kata kompas. Artinya dikeri mereng kompasnya menandakan alas ji mereng. Ada mbak kompasnya tidak biji menjaga penyoknya berarti tudang baru. Cuma anggaplah hentarnya buah anak-anak baru. Yang pada betul tu. Kalau ini Ustaz, rubuknya nggak pakai kompas. Kalau nggak pakai kompas, kita cari. Kau pakai kompas lain. Kayak matahari. Kayak matahari. Lain lagi itu. Pakai kompas lain ku. Mana je ku. Kami pakai kompas jadi cak pedoman mbak kompas. Menyontuk sementara ya hampa. Kenapa? Hampa. Itu dan untuk selama-lama. Lagi dia pengaruh yang belah sana. Itu yang untuk sementara ya, salah. Hai madata wajib dengan je. Tapi kata wai. Nyo yang jarumo ni yang warna merah, yang warna putih. Peti je ke di barat. Dia kunang. Di di barat. Arah ke belah di. Barat kenang. Yang utara. Utara. Jarum merah yang nya. Tapi kalau di HP untuk aplikasi kompas yang tadi yang dipakai. Rekom yang paling bisa paling akurat. Ya. Karena le perbedaan kompas le detek Le kompas. lagi kompas coba kompas ini apa Dia lah perbandingan. Tadi kompas benar kompas ini ke demam dan lurus. Ada tepat dia ya. Tepat lagi yang kepuknya bersejajar di antara ya kan. Selatan. Yang kat Yang Kaabah. cara ikut kompas bersejajarnya nya barunya berarti kena. Nya berarti Kaabah je sama. Yang berarti cicek. Apa tahu ni? Awak tak tahu. cicak kompas ini yang beda perbandingan cicak kompas kompas Memang ada kompasnya negatif kan. Dia bilang merah tidak tu. HP merah-merah mana? kan kemerengan apa ini nyok dacok Ada api bukan Yang ngawi. Pok boleh di. Nyong tongka. Jangan berangkat. Lanyo yang ada. Ini lagi dari merahnya karena tak paham. Ada kepada kedua. Pro teori dan je sampai rekom. Jangan yang ada kedua bilangnya. Memang mengangkat dua dulunya. Ya. Ini siapa yang rekom juga boleh. Ada tertu memperlu suci kamu. Apalagi nyo kegiatan provinsi boleh. Hai biar ada jadi kan. Oh, Malaysia. Gambar itu. Boleh datang mau langsung kegiatannya kita share kegiatan langsung. Dia antara Ya, bina kegiatan langsung di kota sampai Bayang dia kosong.
Ada meter dah. Mangat tu buah ya. Dia nak lagi pohon cemara di Pelewro. Kotrik anak kena wah. Praktek luar lapangan. Foto orang awal ni, rumahnya. Oh, je. Kameraman juga. Kau foto dengan kameraman. Kamera kameraman. Kita kamera di anggrok. Napa yung ko? Kita yung ba hotel. Di lahna biru macam nak kita biru. Baru ngono nama. Ya udah, sini. Itu orang mana? Apa beri ni? Jisik. Ana ko benar dah. Oh, nanti lah kelaran. Ini bayangan payah di video. Tiba tanya alat mana kan? Yang kerennya, yang oh, dia ada tiang kan? Kok jaya lah. Ini lonceng. Ini mikir rumah. Tidak lonceng. Yang duduk yang banyak-banyak dong. Memang bagal lagi yo mempum dah yo gua. Dua. Bagal lagi yo balik mempum. Praktek mana ni gua. Kencari betul. Anak mau apa? Bil walidai ni tu. Memang siapa bakal hotel tu ya. Ya, pada pugah kan. Nah, nanti bayar di ya. Sana. Bayar mana nanti? Bayar mana nanti? Mudah macam. Pak. Mana? Mana terang? Oh, tok minum. Mana dah, Pak. Mana nanti saya. Ada tu gagal mana? 6 toro. Ada. Nyante au bu. Macam dah belum ni. Yang putih mana? Yang putih mana? Tahu kawan Pos semua belah lewat. Berarti pos belah level 2. Pos belah level 2. Alah ini bayang tidak pos belah level 2. Dan lagi yang kita ini arah Ka'bah. Nya kita takdir. Tapi berhubung hari ini tidak ada bayang kiblat. Nah, jadi hari yang tertentu itu jam 11.32. Berarti seperti ini. Ada bawahnya. Baru. Kita takdirkan hari ini jam ke Ka'bah. Jam ke Ka'bah berapa? 12 level 2. 12 level 2. 12 level 2. 12 level 2 kan? Jam 11.32. Berarti seperti bayang benang ini ke sana ke Ka'bah. Berarti seperti ini. Benar. Oh, ya. Takdir. Kita takdirkan hari ini jam 11.32. Memang hari ini enggak ada bayang kiblat. Enggak ada bayang kiblat. Secara umum tiap hari ada. Tiap hari ada yang bayang ke Ka'bah. Hanya kira-kira 5 menit. 5 menit bayang ke Ka'bah. Yang boleh kau mulai dalam kau ada pakai je dah yo. Ini kau apakah ada pakai? Dah. Dah je. Dah bujur sangkar je bujur. Yo dua surah aku. Cara hitungan kompas. Semua segitiga. Jangan bayang. Jangan bayang. Berarti bentuknya harus hidang lagi yang lanjut ada kat dalam mana? Ngaji nak dalam. Oh, yang penting benangnya. Benangnya boleh berdepan.
cepat. Yang payah ukurnya ini dah mana ni? Kalau guna boleh hitung mana dia. Kau nyo ha. Kalau jim no gimana? Maksudnya ni. Nah, tak terdirkan ini maksudnya gimana? Kita takdirkan hari ini bayang ke Kaabah jam 11.32. Seperti bayang yang ada pada jam itu Kaabah. Ni dah balik. Jamnya nak. Aku ada tahu yang Satu kali Kaabah. Dapat duk lomba yang kayak tengok ayam. Setiap hari ada dari waktu banyak tu. Dia pada tu waktu mantap dah. Kita hitung pakai rumah. Oh, nak hitung dah. Hitung. Jadi kita menghitung. Macam mana? Maju saya senang lama karena perlu salat destinasi matahari ya pada kawasan berjam-jam. Tim tu. Ni alat ni mana? Ni ke? Kajian dah berapa?